Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyah liridho illahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati bari syafa'ah sayyidina al-mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khasah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yassarallahu al-Qur'ana 'alayya wa 'anani 'ala tilawatihi wa qarrabali kulla ba'idin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin. Masalu perumpamaan hum mereka orang-orang munafik. Kamatsalil ladzi istauqada naro, ka seperti matsali perumpamaan alladzi orang yang istauqada ia menyalakan naron api falamma adaat fa maka lama tatskala adaat api itu menerangi ma apa yang haulahu haula sekitar haulahu sekitarnya. Dhahaba niscaya melenyapkan Allahu Allah binurihim dengan nuri cahaya him mereka. Binurihim dengan cahaya mereka. Wa tarokahum dan taroka dia membiarkan mereka fi dzulumatin di dalam dzulumatin kegelapan la yubsiruna tidak yubsiruna mereka dapat melihat. Kita terjemahkan, perumpamaan mereka orang-orang munafik seperti perumpamaan orang yang menyalakan api. Maka tatkala api itu menerangi apa yang ada di sekitarnya, niscaya Allah melenyapkan cahaya mereka. Dan Dia Allah membiarkan mereka di dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Summum tuli, bukmun bisu, umyun buta.
fahum, famaka hum mereka, la yarji'una, la tidak, yarji'una mereka akan kembali. Tuli mereka itu tuli, bisu, buta, sehingga mereka tidak akan kembali. Au kasoyibin, au atau ka seperti soyibin hujan lebat, au kasoyibin atau seperti hujan lebat. Minas samai min dari as-samai langit, fihi fi di dalam atau pada, hi nya atau itu, hujan itu maksudnya, zulumatun kegelapan-kegelapan, warokdun wa dan rokdun guruh, wabarkun wa dan barkun kilat. Yaj'aluna mereka menjadikan, asobi'ahum, asobi'a jari-jari hum mereka, fi adhanihim, fi di dalam atau ke dalam, adhani telinga-telinga him mereka, minas soaiki min dari atau untuk keliru, minas soaiki min dari as-soaiki suara petir. Hadarul maut, hadaro takut, al mauti mati, hadarul mauti karena takut mati. Wallahu dan Allah, muhitun maha meliputi, bil kafirina bi dengan, bi terhadap, al kafirina orang-orang kafir. Ataupun seperti hujan lebat dari langit pada hujan itu, disertai kegelapan-kegelapan dan guruh dan kilat. Mereka menjadikan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka untuk menghindar dari suara petir-petir, dari suara-suara petir, karena takut mati. Dan Allah meliputi terhadap orang-orang kafir. Pada ayat 17, 18, 19 pada intinya membahas perumpamaan orang-orang munafik. Yang pertama, orang munafik diumpamakan seperti orang yang menyalakan api. Di saat api itu menerangi sekelilingnya, niscaya Allah menghilangkan cahayanya. Di saat cahaya itu hilang, cahaya itu lenyap, cahaya itu padam, wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, maka mereka tidak akan bisa melihat di sekelilingnya, karena suasananya menjadi gelap gulita. Orang munafik juga seperti itu. Jadi di saat dia itu berperilaku nifak, berperilaku orang munafik, maka di saat itu dia tidak bisa mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia tidak bisa mengais cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena hatinya dipenuhi dengan kegelapan, dipenuhi dengan kemunafikan, dipenuhi dengan tidak adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Al-Quran mengatakan, di saat orang munafik tidak bisa mendapatkan hidayah, tidak bisa mendapatkan kebenaran, Allah mengatakan summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Mereka itu tuli. Bukan berarti telinganya rusak, tidak bisa mendengar suara. Bisa. Akan tetapi dia tidak bisa memfungsikan telinganya untuk mendengar sebuah kebaikan, mendengar suatu hal yang bermanfaat, mendengarkan hal-hal yang mengandung hidayah. Dia tidak bisa melihat itu, dia tidak bisa mendengar hal itu. Ya. Jadi tutup telinga. Kalau ada kebenaran, dia tutup telinga. Ada kebaikan, tutup telinga. Kemudian ada hidayah, tutup telinga. Ya. Tetapi kalau yang didengarkan, informasi yang didapatkan, berita yang diterima, itu adalah hal-hal yang berbau maksiat, dia bisa mendengar. Hal-hal yang mengandung pesan-pesan kejahatan, beliau bisa mendengar. Mereka bisa mendengarkan dan menyambut gembira dengan hal-hal tersebut. Yang kedua, kata Allah, bukmun. Jadi mulutnya itu bisu. Bukan berarti mulutnya itu bisu sungguhan, tidak bisa mengucapkan kata-kata, tidak. Artinya tidak bisa mengatakan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, ya, mengobrolkan hidayah, mendiskusikan hal-hal yang bermanfaat, tidak bisa. Tetapi sebaliknya, kalau mengobrolkan, menyampaikan hal-hal yang sifatnya berbau kejahatan, ujaran kebencian, sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang meresahkan, hal-hal yang merugikan, mereka angkat bicara, mereka berkomentar, mereka berpendapat. Itu yang kedua, ya, yang Allah sampaikan. Jadi fungsi-fungsi dari organ tubuhnya itu tidak sesuai dengan apa yang difungsikan, apa yang diselaraskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah umyun. Mereka itu buta. Dalam arti matanya tidak bisa melihat, enggak. Tetapi matanya tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, ya. Mana itu yang bermanfaat, mana yang itu madorot, ya. Sehingga tidak bisa melihat hal-hal kebaikan, hal-hal kebermanfaatan, hal-hal yang bersifat keberkahan.
fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali, dalam arti tetap dalam keadaan seperti semula, membandel sakarepe dhewe, ya. Apa itu, memegang teguh prinsip salahnya, kemudian tetap berpegangan kepada sebuah kebatilan. Lanjutan ayatnya Allah menyampaikan perumpamaan orang munafik, au kasoyibim minas sama'i fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqun. Diumpamakan seperti hujan lebat dari langit, dan pada saat hujan itu terdapat kegelapan-kegelapan. Kemudian ada guruh, kemudian ada kilat. Jadi suasananya itu gelap gulita dan mencekam. Karena ada suara guruh, kemudian ada kilat yang menyambar, bledeknya meledak-ledak, dar, peteng dedet, udane deres, wah mencekam, menakutkan. Bagaimana mereka mendapati situasi yang seperti itu? Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Mereka menjadikan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka untuk menghindari suara petir. Jadi ujung jarinya dimasukkan ke telinga ini biar nggak denger. Kenapa itu dilakukan? Hadarul maut, karena takut mati. Gitu ya, karena takut mati. Jadi perumpamanya seperti itu. Toh di saat mereka mati, apakah mereka itu bisa menyelamatkan diri? Tidak. Ya. Mereka punya perilaku seperti itu, menghindar dari kebaikan, lari dari kewajiban, kemudian tutup mata dari kemanfaatan dan seterusnya. Apakah mereka setelah mati nanti akan bisa lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang mengandung pertanggungjawaban amal-amal perilakunya di dunia? Tidak bisa. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pasti akan terlihat. Yang baik ya tetap dicatat baik, diperlihatkan baik. Yang buruk dicatat buruk, ditampilkan buruk. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu akan kembali kepada mereka di saat mereka melakukan kebaikan, siapa saja orangnya. Wa in asatum falaha. Dan di saat mereka melakukan keburukan, kejahatan, hal yang merugikan, itu akan kembali kepada mereka. Jadi walaupun sementara mereka bisa lepas sementara di dunia dari balasan dari sesuatu yang tidak dari perilakunya mereka, akan tetapi Allah tetap akan mengancam mereka di saat mereka berada di alam barzah atau alam kubur dan pada hari kiamat tentunya. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah maha meliputi terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar.
termasuk di dalamnya adalah orang munafik. Jadi orang munafik itu orang yang punya perilaku ya pura-pura tidak kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Jadi hanya berpura-pura, padahal aslinya juga tahu. Oleh karena itu mereka dikatakan orang kafir, sama sudah mereka seperti orang kafir. Oleh karenanya di dalam kitab ini dijelaskan mengapa orang munafik, orang kafir, ya, orang yang salah, orang yang menipu, orang jahat, ya, itu akan terbongkar kejahatannya, ya. Untuk anggapan sementara mereka kayaknya bisa selamat. Di sini dijelaskan oleh Allah, wallahu muhitun. Allah itu melingkupi, Allah itu melingkari, Allah itu mengelilingi. Jadi sesuatu yang mengelilingi itu pasti akan dapat mengetahui sesuatu yang dilingkupi, dilingkari, dan dikelilingi. Jadi sesuatu yang dikelilingi itu tidak bisa melepaskan diri dari pemeriksaan, dari penglihatan, dari pengawasan, ya, dari yang melingkupi. Dalam kitab ini dijelaskan mana itu? Balik. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan li'annal muhato la yufawwitul muhito. Nah, gitu. Karena sungguh yang melingkupi tidak akan membiarkan, ya, sungguh sesuatu yang dilingkupi la yufawwatu tidak akan dibiarkan oleh yang melingkupi atau yang meliputi, ya. Jadi sekali lagi, yang diliputi tidak akan dibiarkan dari yang melingkupi, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan keberkahannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.